ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami hormati teman-teman semuanya. Di sini ada Pak Supomo, Mas Budi, Pak Budi, Pak Angga, Sugito, Pak Purnawan, Pak Sukendar, dan teman-teman semuanya. Di Zuraida, Pak Triwidodo, dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, kita melanjutkan kajian kita. Pada hari ini, insya Allah kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Oke, 23. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhiniyah wa kulli niyatin sholih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi ayat ini ya asbabun nuzulnya ya turun ketika orang-orang kafir Mekah ya. Ini kembali ini ya, sebelum hijrah ya. Orang-orang kafir Mekah itu pada tidak percaya, tidak beriman. Ya, tidak percaya pada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan juga tidak percaya Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan ayat 23 ini menjelaskan bahwa wa in kuntum fi raibin, ketika kalian semua wahai orang-orang kafir ya, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Makkah saat itu, kalau masih tetap ragu gitu, ragu atau tidak percaya bahwa yang dibawa Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Ya, mimma nazalna maksudnya Al-Quran ya, mimma nazalna. Ragu atas apa yang diturunkan, yang telah kami turunkan. Ala abdina, abdina bermakna Muhammadin ya. Apa yang diturunkan pada Muhammad yaitu Al-Quran. Ya, jadi kalian ketika ragu atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, fa'tu bisurah, maka datangkanlah hanya satu surat saja. Ya, nggak usah banyak-banyak gitu. Dan pilih surat yang terpendek. Di surat dari Al-Quran itu kan ada surat yang terpendek ya, seperti Inna Atoina, gitu. Hanya 3 ayat gitu kan. Datangkan ya semisalnya, surah semisalnya yang terpendek pun nggak masalah. Fa'tu bi suratin mim misli, tapi semisalnya gitu. Secara bobot ya, maknanya harus sama gitu kan. Bobot keindahan lafalnya, keindahan susunan katanya harus sama. Jangan ngawur kan gitu. Nah, kalau andikan kalian bisa mampu mendatangkan satu surat saja. Dan nggak harus kamu sendiri gitu. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Nggak cuman kamu sendiri. Ya, kalau andikan kamu sendiri nggak mampu, coba ajak ya, ajak teman-teman kamu ya. Teman-teman kamu, pembesar-pembesar kamu yang kamu anggap Tuhan itu ya, kalian berkolaborasi gitu, kerjasama. Nah, kerjasama berapapun kalian,
ya, datangkan cuma satu surat saja. In kuntum shodiqin, kalau kalian benar-benar orang yang benar. Jadi ketika di awal itu menjelaskan tentang orang mutakin, selanjutnya menjelaskan tentang orang kafir dan orang-orang munafik, lalu kemarin kita membahas tentang khitabnya untuk semua manusia, ya, agar mereka, ya, kita semua orang yang dari anak cucu Adam itu untuk beribadah menyembah hanya Allah, ya, yang mana Allah telah menciptakan kita dan nenek moyang kita. Dan ayat setelahnya kemarin, ayat 22, menjelaskan bahwa Allah sudah sangat-sangat baik, ya, maha baik, ya, kepada kita semua. Menciptakan apapun yang ada di dunia ini, itu semata-mata untuk kita semua. Maka ya tidak heran kalau kita sebagai hamba untuk menyembah atau beribadah hanya untuk Allah. Gitu. Nah, itu lumrah saja. Gitu. Dan emang kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah, ya, untuk beribadah menyembah kepada Allah. Kalau andikan masih ingkar, kalau masih ingkar bahkan tidak percaya sama Al-Quran, maka faktu bisurah, datangkan satu surah saja. Ya, kita i'rabnya. Wa in al-wawu harfu istinafin. Wawunya di sini adalah huruf istinaf, ya. Berarti huruf yang menjelaskan jumlah setelahnya itu, ya, jumlah istinafiyah, kalimat baru. Mabnun alal fathi, dia mabni fathah. Wa in harfu syartin mabnun ala sukuni. In di sini berupa huruf syarat, ya. Berarti kalau huruf syarat ada fiil syarat dan fiil apa? Jawab, ya. Berarti satu paket gitu. Sehingga menjadi kalam, ya, atau jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Dan ini huruf syarat ini adalah huruf syarat yang jazim, ya. Huruf syarat yang bisa menjazmkan gitu. Jadi kan ada syarat yang jazim, ada juga syarat yang ghairu jazim. Ya, ghairu jazim berarti tidak bisa berfungsi apapun, tidak bisa mempengaruhi fiil syarat dan fiil jawab, itu yang ghairu jazim. Kalau yang jazim itu bisa mempengaruhi, ya, bisa membuat fiil dan fiil syarat dan fiil jawabnya itu menjadi majzum. Kuntum adalah fi'il madin, ya, fi'il madhi dari asalnya dari kana, ya. Kana bertemu dengan dhamir rafa mutaharik tum, ya. Jadi fi'il madhi yang mana naqisun, ya, fi'il madhi naqis, ya, sudah sering saya sampaikan, ya. Fi'il yang tidak membutuhkan fa'il tetapi yang dibutuhkan adalah isim, dua isim, ya, isim pertama sebagai isimnya dan isim kedua sebagai apa? Sebagai khobarnya. Mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun, ya. Karena ini kan fi'il madhi, aslinya kan mabni fathah, ya. Karena bertemu dengan apa? Bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik. Jadi fi'il madhi kalau bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik itu pasti mabni sukun, ya. Fi mahali jasmin, dalam i'rab, ya. Dalam i'rab fi'il madhi kuntum ini, kun ini, ya, menempati i'rab jazm. Karena apa? Karena jatuh setelah in huruf syarat jazim. Wahuwa fi'lu syarti. Dan kuntum, maksudnya dari kana dan fa'ilnya tum itu, karena dia sebagai fi'il syarat. Fi'il syarat maka terpengaruh, ya, oleh in syarat yang jazim. Makanya fi mahali apa? Fi mahali jazmin gitu. Watum, tumnya di sini adalah dhamirun muttasilun. Dhamir yang muttasil, ya, dhamir yang nempel pada fi'il madhi. Ya. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali rafin, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Ismu kana. Ya, jadi tum ini sebagai isimnya kana, makanya fi mahali rafin. Si menempati i'rab rafa. Fi adalah harfu jarin mabniun ala sukuni. Fi huruf jar mabni sukun. Roibin. Roibin adalah ismun majrurun bi fi, isim yang dijarkan dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasroh, ya, roibin. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya fi dan roibin, muta'alikun bi mahdzufin, terkait pada lafal yang mahdzuf. Lafal mahdzuf itu sebagai apa? Khobaru kana, khobarnya kana.
Jadi muta'alliq pada khabarnya kana. Mimma wahia makunatun min kalimataini. Mimma ini ya seolah-olah kalau kita lihat ya sekilas itu seperti satu kata ya. Tetapi ternyata mimma itu makunah min kalimatain. Terdiri dari dua kata, yaitu min dan ma. Minnya sendiri adalah harfu jarin mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Ala nuni, yang mana sukunnya itu di atas nun ya, min itu. Allati ulibat mimman, yang mana nunnya itu diganti dengan huruf mim ya. Nun berubah menjadi huruf mim. Wa udghimat fi mim ma, dan diidghamkan atau dimasukkan ke mimnya ma gitu. Nah, jadi syarat idgham ya berarti disamakan ya. Jadi nunnya berganti menjadi mim, lalu double mim diidghamkan ya, dimasukkan. Mim yang pertama masuk ke mim yang kedua. Ma adalah ismu mausulin ya, isim mausul ya. Bi makna aladzi, yang mana maknanya aladzi. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli jarin. Dalam i'rab menempati i'rab jar ya. Jadi ma di sini menempati i'rab jar bimin, yang mana majrurun bimin, dijarkan dengan huruf jar min. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya min dan ma muta'alliqun bi mahdzufin, terkait pada lafalnya mahdzuf. Sebagai apa itu? Sifatun li roibin, sebagai sifat roibin ya. Wa in kuntum, kalau kalian fi roibin, dalam keraguan ya. Terus keraguan minma ya, dari apa ya? Dari apa nazalna, yang telah kami turunkan kan gitu. Jadi roibin ya. Jadi mimma di sini sebagai sifatnya roibin. Nazalna di sini dari fi'il madhi nazal. Nazala bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrikah. Nazala adalah fi'il madhi ya. Fi'il madhin ya, fi'il madhin mabnun ala sukuni, dia mabni sukun ya. Kenapa? Litisalihi bi dhamirin min dhamairi raf'i al mutaharrikati. Karena dia bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrikah. Jadi itu termasuk dhamir rafa' mutaharrikah ya. Tu ya, ta, ti ya gitu. Tum, tuma. Nah itu namanya dhamir rafa' mutaharrikah. Kalau fi'il madhi bertemu dengan salah satu dari dhamir rafa' mutaharrikah itu harus mabni sukun. Wana, nanya adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa' sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Makanya dinamakan dhamir rafa' mutaharrik ya. Dhamir rafa' mutaharrik karena dia sebagai fa'il kan, makanya rafa'. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya nazala dan na ya. Fi'il fa'il la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Sebagai silatul mausuli, sebagai silah mausul dari ma tadi ya, ma yang bimana aladzi. Ma isim mausul bimana aladzi itu. Ala adalah harfu jarin mabniun ala sukuni, huruf jar mabni sukun. Abdina, abdi adalah ismun majrurun bi ala, isim yang dijarkan dengan huruf jar ala. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasrah abdi. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya ala abdi, muta'alliqun bil fi'li nazala, terkait pada lafal apa? Nazala. Nazala ya, yang telah kami turunkan ya, ala abdina, atas atau kepada hamba kami ya. Bimana Muhammadin ya. Wa abdi, dan lafal abdi juga sebagai apa? Mudhofun, sebagai mudhof. Selain dia majrurun bi ala, dia juga mudhofun gitu. Nanya di sini ya, sebagai dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Sebagai apa? Sebagai mudhofun ilaih, sebagai mudhof ilaihnya abdi. Abdina. Abdina berarti artinya apa? Hamba kami ya. Hamba dan kami kan berarti mudhof ilaih, digabungkan menjadi hamba kami. Fa'tu al-fa'u waqi'atun fi jawabi syarti.
Fa-nya adalah fa jawab ya. Fa-nya fa jawab. Jawab dari syarat tadi ini. Harfun mabnun alal fathi, dia huruf mabni fathah. Wa tufidu ar-rabta ya. Jadi fa di sini ya, ada bisa jadi ya, jawab itu tidak dikasih fa juga enggak masalah gitu. Nah, tetapi di sini dikasih fa jawab, fungsinya apa? Tufidu ar-rabta. Ya, fungsinya agar apa? Sebagai pengikat ya, pengikat antara syarat dan jawab. Sebagai robot sebagai robot ya. Itu mengikat ya, mengikat. Wal fi'lu uktu ya. Aslinya uktu itu. Aslinya uktu, tapi karena itu ada hamzah wasol ya. Kalau hamzah wasol ya, di depan itu namanya hamzah wasol. Kalau andikan dia di tengah, maka dia tidak berfungsi kan. Makanya menjadi langsung faktu gitu kan. Faktu. Aslinya adalah uktu. Uktu adalah fi'lu amrin ya, fi'il amar, mabnun al hasfi nuni. Dia mabni dengan membuang nunnya. Dengan membuang nunnya. Wa wawul jama'ati, adapun wawu jamaknya di situ adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun ala sukuni, dia memberi sukun fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya fi'il amar. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il amar, uktu ya. Wal fa'ilu dan wal fa'ili dan fa'ilnya ya. Fa'ilnya yaitu wawu. Fi mahalli jasmin, dalam i'rab menempati i'rab jazm. Sebagai apa? Jawab syarti, sebagai jawab syarat. Jadi jumlah jawab ya. Karena i-nya syarat yang huruf syarat yang jazim, maka menjazmkan fi'il syarat dan fi'il apa? Jawab. Ya, berarti sama-sama majzum gitu. Wa jumlatu syarti in kuntum ya bla 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 sampai faktu kan gitu. Jumlah kalimat secara keseluruhan yang mulai dari syarat ya, fi'il syaratnya ya, jumlah syaratnya dan jumlah jawabnya kan. Dari in kuntum sampai faktu ya, la mahalalaha minat irobi, tidak menempati posisi irob. Sebagai apa dia? Sebagai istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah, kalimat baru ya. Al-ba'u harfu jarin mabniun alal kasri, dia mabni kasrah ya. Bi wa suratin, lafal suratin ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jari, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasrah bi suratin. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya bi dan suratin, muta'alikun bil fi'li uktu ya, terkait pada lafal uktu ya. Datangkanlah ya. Bi surah, dengan sebuah surah atau dengan suatu surah. Min harfu jarin mabnun ala sukun. Min adalah huruf jar mabni sukun. Mislihi, misli ismun majrurun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasrah. Wal jaru wal majruru muta'alikun ya, bisifatin gitu. Bisifatin li suratin. Jadi jar majrur min mislih di sini terkait pada sifat ya. Sifat dari lafal surah. Ada lafal surah. Tapi mahdzuf di sini ya. Mahdzuf ya. Yang mana mahdzuf itu sebagai sifat dari surah. Jadi mananya Pak? Datangkan surat ya yang semisalnya. Surat yang semisalnya. Wa misli, lafal misli juga sebagai apa? Mudhofun mudhof. Wal ha'u dhamirun mutasilun mabniun ala kasri. Haknya adalah dhamir mutasil mabni apa? Kasrah. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati posisi jar. Sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih dari misli. Mislihi, semisalnya. Wada'u al-wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wada'u, lafal ud'u adalah fi'lu amrin, fi'il amar juga ya. Mabniun ala hadfin nun. Dia mabni dengan membuang nunnya. Wawul jama'ati, wawu jama'nya di sini adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun al sukun, dia mabni sukun fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il, fi'il amar dan fa'ilnya wawu itu
fi mahali jasmin, ya, menempati rob jazm juga ya. Seperti uktu itu fi mahali jasmin. Di sini juga fi mahali jasmin. Sebagai apa dia? Ma'tufatun ala jumlati faktu. Diatofkan pada jumlah faktu. Kalau uktu tadi fi mahali jasmin, alasannya adalah sebagai fiil ini ya, jawab ya. Jazmnya alasannya sebagai fiil jawab ya, jawab dari huruf syarat jazim itu. Kalau ud'u itu majzum karena dia maktufah, diatofkan pada jumlah yang majzum gitu. Berarti dia ngikut kan karena maktufah. Lalu syuhada'akum. Syuhada'akum. Syuhada'a adalah maf'ulun bihi sebagai objek dari ud'u ya. Objeknya ud'u. Yang mana mansubun i'rabnya pasti nasab karena maf'ul bihi. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah yang dhahirah di situ ya. Yang nyata ya, yang kelihatan. Wa huwa mudhafun, dia juga sebagai apa? Sebagai mudhaf. Adalah dhamirun mutasilun mabniun al-sukuni, mabni sukun ya. Fi mahali jarin, menempati rob jar sebagai apa? Mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaihnya syuhada. Min harfu jarin mabniun ala sukun. Min adalah huruf jar mabni sukun. Min duni ya. Duni adalah ismun majrun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jari al kasratu, tandanya adalah kasroh. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya adalah min dan duni ya. Min duni di sini muta'alliqun bil fi'li ud'u, terkait pada lafal ud'u. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua boleh kita jadikan ya muta'alliqun bi mahdzufin, terkait pada lafal yang mahdzuf ya, yang dibuang. Sebagai apa? Halun min asyuhada'i, sebagai halnya lafal syuhada. Wa duni, dan lafal duni sebagai apa? Mudhafun mudhaf. Karena Allah sebagai apa? Mudhaf ilaihnya. Allahi ya, min dunillahi. Lafdzul jalalati. Lafdzul jalalah di sini ya, lafaz yang mulia, yang agung. Sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya duni. Majrurun, i'rabnya pasti jar karena mudhaf ilaih. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasroh. Allahi. In kuntum ya, innya di sini adalah harfu syartin ya, harfu syartin jazimin gitu ya, seharusnya lengkapnya ya, huruf syarat yang jazim gitu. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Kuntum fi'lu madin, fi'il madhi yang naqisun naqis ya. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik ya, tum itu. Fi mahali jazmin, dalam i'rab menempati i'rab jazm sama yang kuntum yang di atas ya. Wa huwa fi'lu syarti, karena dia fi'il syarat. Tum adalah dhamirun mutasilun mabniun as-sukuni, dia mabni sukun fi mahali raf'in, menempati i'rab rafa sebagai apa? Ismu kana, isimnya kana, kuntum. Shodiqina, karena isimnya sudah ketemu, maka shodiqina sebagai apa? Khobaru kana, khobarnya kana. Yang mana khobarnya kana itu wajib apa? Mansubun. I'rabnya pasti nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab, al-ya'u, memakai huruf ya. Jadi shodiqin memakai tanda ya, bukan memakai harokat fathah. Li'annahu jam'u mudzakarin salimin, karena shodiqin adalah jamak muzakkar salim. Dalam keadaan nasab maka tandanya yang dipakai adalah huruf apa? Ya. Wa jawabu syarti mahdzufun, adapun jawab syaratnya mahdzuf. Karena ketika ada syarat harus ada jawabnya. Ternyata di sini jawabnya adalah mahdzuf. Wa takdiru, takdirnya apa yang dibuang itu? In kuntum shodiqina, jika kalian itu orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang benar, maka faf'alu, maka lakukanlah gitu. Melakukan apa? Tadi mendatangkan surah gitu. Kalau andikan benar apa yang kamu ucapkan itu ya, bahwa Quran itu yang sebagaimana kalian tuduhkan adalah buatan Muhammad. Ya. Kalau andikan Quran itu buatan Muhammad, ya Muhammad adalah manusia, ya seperti kalian, ya orang Arab seperti kalian, maka kalian pun sama bisa membuatnya gitu. Kalau emang Quran itu buatan Muhammad gitu kan. Nah, in kuntum shodiqin, kalau benar apa yang kalian ucapkan itu, apa yang kalian tuduhkan itu, bahwa Quran adalah bukan dari Allah,
hanya rekayasa Muhammad saja, faf'alu, maka lakukanlah. Ya, dengan apa? Dengan membuat semisalnya gitu. Tidak harus 30 juz, hanya 1 surah saja gitu. Wa jumlatu syarti, adapun jumlah syarat, ya, berarti in kuntum shodiqina, ya, dan jawabnya yang terbuang tadi faf'alu, nah, itu lama halalaha minat robi, tidak menempati irob sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah baru, kalimat baru. Nah, itu bentuk ini ya, bentuk tantangan kepada orang kafir ya. Ya, tantangan Allah kepada orang kafir yang ragu atau yang menganggap Quran adalah bukan wahyu dari Allah. Mereka menganggap bahwa Al-Quran adalah rekayasa buatan Muhammad belaka. Fa'ilam taf'alu, jika kalian itu tidak mampu, ya, tidak bisa melakukan, ya, dengan apa? Dengan mendatangkan 1 surat saja. Walan taf'alu, dan pastinya kalian tidak akan pernah bisa. Nah, ini ada huruf lan. Lan itu tidak akan, berarti tidak mungkin. Ya. Lan taf'alu. Jadi, nah ini sudah menjadi mukjizat ya, mukjizat Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah mukjizat yang tidak bisa ditandingi. Siapapun orangnya, secerdik apapun, sejenius apapun, ya, sepinter apapun dia, ya, tidak akan mungkin bisa. Entah itu dari golongan manusia, entah itu dari golongan jin, gitu. Atau bahkan semuanya berkolaborasi, bekerja sama, manusia, jin, semuanya kerjasama untuk membuat semisal Al-Quran, maka tidak akan pernah mampu, karena Al-Quran adalah mukjizat yang datang dari Allah. Kalau andaikan kalian tidak mampu, dan pastinya kalian tidak akan mampu, fattakunna, maka ya takutlah kalian pada api neraka gitu. Kalau andaikan kalian nggak mampu, ya udah percaya saja, gitu. Yakin ya, percaya, beriman ya, bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW, yang fungsinya adalah sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi apa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalian harusnya takut pada api neraka, siksa api neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana api neraka itu bahan dasarnya atau bahan-bahannya itu terdiri dari manusia dan hijarah. Kalau api di dunia itu kan bahan bakarnya. Bahan bakarnya kan dari kayu, ya, kayu bakar, atau mungkin dari apa, semisalnya batu bara dan lain sebagainya. Tetapi kalau api neraka itu bahan bakarnya terdiri dari manusia dan juga bebatuan. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita semuanya ya, yang hadir dalam kajian ini tidak ada satupun yang menjadi bahan bakar api neraka. Kita pastinya tidak kuat gitu. Kita kepanasan sedikit aja pulang, menghidupkan AC gitu ya. Kita cuma kepanasan di siang hari saja, panas ya, nggak seberapa gitu, nggak ada bandingannya di akhirat ya, dibandingkan dengan panasnya api neraka. Apalagi ini di Lamongan ya Pak Hamka, panas ya di Lamongan, itu lebih panas ya. Itu kalau siang panas banget ya, itu aja buru-buru ya. Dulu pengalaman di Lamongan, padahal dekat kan tempat tinggal sampai masjid itu, ketika sholat zuhur itu buru-buru ya, cepet-cepet ya ke masjid. Masjidnya ada AC-nya. Sudah selesai langsung buru-buru pulang karena di rumah juga ada AC. Gitu. Saya sangat takut itu. Aduh, panas banget. Apalagi di api neraka. Pastinya siapapun tidak ada yang kuat. Oke, kita lanjut ya. Fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Yang mana bahan bakarnya dari manusia dan hijarah, bebatuan. U'iddat lil kafirin. Yang mana api neraka ini diperuntukkan atau disiapkan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan yang Maha Esa.
tidak percaya pada Muhammad adalah utusan Allah, tidak percaya Al-Quran sebagai wahyu dari Allah dan lain sebagainya. Orang-orang kafir ya, semoga kita dimatikan dalam keadaan ya husnul khotimah ya, dalam keadaan Amin, amin, amin. kita ya masih tetap menancap di dada kita. Fa'in lam taf'alu. Fa'in al-fa'u istinafiyatun ya. Fa-nya di sini adalah fa istinafiyah. Berarti fa istinafiyah menjelaskan ya, menunjukkan bahwa jumlahnya itu jumlah istinafiyah ya, kalimat baru. Harfun mabniun al-fathi, dia berupa huruf yang mabni fathah, fa gitu. In harfu syartin mabniun ala sukuni, ya, huruf syarat jazimin ya, seharusnya dikasih jazimin. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Lam adalah harfu nafyin ya. Lam di sini huruf nafi, menafikan ya. Tidak melakukan ya. Kalian tidak melakukan. Berarti kan menafikan ya. Jadi lam itu masuk pada fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang awalnya fi'ilnya itu maknanya positif menjadi negatif gitu ya. Nah, makan tidak makan kan gitu. Minum tidak minum. Itu huruf nafi, menafikan fi'il setelahnya. Wa jazmin dan fi'il huruf jazm yang fungsinya menjazmkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang aslinya adalah rafa menjadi majzum karena ada lam. Wa qalbin dan lam juga sebagai huruf qalb ya. Huruf qalb itu huruf yang membalik, merubah ya. Merubah makna fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari itu waktunya itu kan hal atau mustakbal ya. Hal mustakbal menjadi makna madhi. Jadi membalik makna hal atau mustakbal menjadi makna madhi gitu kan. Madhi itu sudah lewat gitu. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Taf'alu ya, aslinya taf'aluna. Taf'aluna. Karena bertemu dimasukin dalam maka jadi taf'alu. Fi'lu mudhari'in. Taf'alu adalah fi'il mudhari' majzumun, i'rabnya jazm. Yang menjazmkan siapa? Di lam ya, huruf lam ya, huruf jazm lam. Wa alamatu jazmihi, tanda dia jazm ya, taf'alu di sini adalah hadfun nuni, dengan membuang nunnya ya. Jadi li'annahu minal af'ali khamsah, karena dia termasuk af'al khamsah. Jadi af'al khamsah itu kalau dalam keadaan jazm maupun nasab ya. Kalau andikan dimasukin amil jazm atau dimasukin amil nasab ya, maka tandanya nunnya dibuang gitu. Hadfun nun. Wa huwa fi mahali jazmin fi'lu syarti, dan dia juga ya fi'il mudhari di sini ya menempati i'rab jazm juga ya. Gini, andikan dia tidak dimasukin amil jazm lam, andikan ini tidak ada lamnya pun dia akan majzum gitu ya. Andikan nggak ada lamnya, ini andikan kalimat biasa ya, kalimat kita buat biasa ya, bukan Al-Quran. Ketika nggak ada lamnya itu tetap majzum ya. In taf'alu gitu ya. In taf'alu, kenapa? Karena dia jazm sebagai fi'il syarat. Ya, fi'il syaratnya huruf syarat jazim itu in gitu. Ya, contohnya di mahfudhot ya, yang dulu sering kita hafal ya. Di pondok itu ada mahfudhot man yazro yahsud gitu kan. Man yazro yahsud. Barang siapa menanam maka akan memanen atau menuai gitu kan. Yazro itu kan aslinya yazro'u. Yahsud aslinya yahsudu. Ya, fi'il mudhari ya. Dua-duanya fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang awalnya rafa dimasukin man, isim syarat yang jazim, bisa menjazimkan dua fi'il syarat dan fi'il jawab gitu kan. Menjadi man yazro ya. Dia majzum kan, tandanya apa? Tandanya dengan sukun gitu kan. Terus yahsud gitu. Nah, jadi ini juga sama gitu. Andikan tidak ada lamnya tetap dia majzum. Taf'alu juga gitu. Oke, kita lanjut. Wawul jamaati, wawu jamaknya dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Walan
Al-wawu i'tiradiyatun. Wawunya adalah wawu i'tiradiyah. Berarti menjelaskan bahwa jumlah setelah wawu ini adalah jumlah i'tiradiyah ya, jumlah yang nyela-nyelani gitu, ya, yang nyela-nyelani. Harfun mabnun al fathih, dia huruf mabni fathah. Walan, lan adalah harfun nafyin ya, huruf nafi juga ya, sama dengan lam ya, fungsinya menafikan ya, menafikan pekerjaan. Tidak akan ya, tidak akan makan, tidak akan minum kan, berarti kan menafikan. Berarti harfun nafyin, wa nasbin, dan juga huruf nasab ya, fungsinya menasobkan fiil apa? Mudhari ya. Khusus fiil mudhari ya, lam dan lam. Wa istiqbalin, dan lan ini menunjukkan bahwa fiil mudhari adalah maknanya istiqbal, bukan hal ya atau hadir, tetapi maknanya istiqbal yang akan datang. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Taf'alu fi'lu mudhari'in. Taf'alu kan sama kan? Taf'alu yang depan sama taf'alu yang belakang kan? Taf'alu. Sama-sama nunnya nggak ada, dibuang. Tetapi beda i'rabnya kan gitu. Nah, kalau di sini fi'il mudhari'in ya, mansubun, i'rabnya nasab. Kalau tadi i'rabnya apa? Majzumun, jazm. Nah, di sini mansubun, yang menasabkan siapa? Bilan ya. Yang menasabkan adalah huruf nawasib lan. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah hadfun nuni, dengan membuang nunnya. Dia harus sama-sama membuang nunnya ketika dalam keadaan jazm maupun dalam keadaan apa? Nasab. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena termasuk af'al khamsah. Wa wawul jama'ati, wawul jama'nya di sini dhamirun mutasilun, dhamir mutasil ya, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah terdiri dari fi'il fa'il ya. La mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa? Sebagai i'tiradiyatun, ai jumlatun i'tiradiyatun, jumlah i'tiradiyah, kalimat yang nyela-nyelani gitu. Nyela-nyelani apa kalau di sini? Kalau di sini tuh nyela-nyelani antara apa? Jumlah syarat dan jumlah jawab gitu kan. Ya secara lumrahnya kan syarat dan jawab itu nyambung kan gitu. Tetapi dipisah, ya dipisah, disela-selani gitu. Nah, itu namanya jumlah i'tiradiyah. Lalu selanjutnya ya, fattaku al-fa'u waqi'atun fi jawabi asyarti. Fa-nya adalah fa jawab ya, fa jawab syarat, dari syarat ini itu deh. Harfun mabniun ala fathih, dia huruf mabni fathah. Wa tufidu ar-rabta, ini sama ya, fungsinya adalah merobet ya, mengikat antara syarat dan jawab itu. Ittaku ya, ittaku adalah fi'lu amrin, fi'il amar mabniun ala hadfin nuni, dia mabni dengan membuang nunnya. Wawul jama'ati, wawul jama'nya adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah fi'il fa'il ya, ittaku fi mahali jazmin, dalam i'rab menempati i'rab jazm sebagai apa? Jawabu syarti ya, sebagai apa? Jawabnya syarat. Jadi yang sudah saya sampaikan bahwa fi'il amar itu bisa mabni, bisa apa? Mu'rab ya. Nah, ada itilaf gitu. Mabni, kalau di sini kan mabni apa? Dengan membuang nunnya gitu kan. Ulama lain ya, pendapat lain itu mu'rab, yaitu majzum gitu kan. Mu'rabnya itu, i'rabnya itu majzum, jazm. Dengan apa? Dengan membuang nunnya, sama gitu kan. Kalau andikan dia langsung majzum ya, karena majzumnya dia, posisinya dia menempati posisi jazm karena sebagai apa? Fiil ya. Fiil jawab yang mana dari huruf syarat yang jazim in gitu. Wa jumlatu syarti, adapun jumlah syarat ya, dari fa'il lam taf'alu sampai fattaku kan. Itu kalimat sempurna ya, dari syarat ya, jawab dan apa? Syarat, fiil syarat. La mahalalah min i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Selanjutnya an-naro. An-naro adalah maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari ittaku ya.
ittaqu an-nar. Takutlah kalian ya kepada atau terhadap api neraka. Mansubun i'rabnya pasti nasab, wa alamatun nasbi tanda dia nasab adalah al-fathatu fath. Alati ismu mausulin, alati berupa isim mausul ya. Mabnun ala sukun fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab ya. Sebagai apa dia? Sebagai sifatun, sifat dari anar ya. Takutlah kalian terhadap api neraka yang ya, alati yang waquduha yang mana bahan bakarnya gitu. Berarti alati sebagai apa? Sebagai sifat dari anak. Waquduha, waqudu adalah mubtadaun marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi tanda dia rafa adalah adhamatu. Kayaknya sholat nang cor rambutan wa huwa mudhofun. Ya waqudu di sini ya sebagai mudhof juga. Waha domirun mutasil mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali jarin dalam i'rab menempati rob jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi. Sebagai mudhof ilaihnya waqudu. Waquduha bahan bakarnya kembali pada nar. Ya, nar di sini seperti muzakkar tetapi hakikatnya nar adalah muannas. Makanya domirnya memakai ha, bukan waquduhu gitu kan, bukan waquduhu tetapi waquduha. An-nasu khobarun marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammatu. Anas di sini adalah sebagai khobar ya, khobar dari waqudu. Ya, khobarnya waqudu, i'rabnya rafa wa alamatu rafi ad-dhammah. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Jumlah dari mubtada' khobar, jumlah ismiyah dari mubtada' khobar berarti waquduha an-nasu. La mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai silatul mausuli. Sebagai silah mausul karena jumlah jatuh setelah isim mausul alati. Wal hijaratu al-wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf, mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wal hijaratu lafal hijaratu ismun ma'tufun, isim yang diatofkan ya, diatofkan pada apa? Lafal annas ya. Maka dia ngikutin i'rabnya anas. Anas tadi khobar maka rafa. Wal hijarah berarti ngikut rafa juga gitu. Marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafi tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah juga. Uiddat adalah ya dari ini ya, uiddat dan tak taknis ya. Uiddat fi'lu madin, fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Dia mabni fathah. Wa huwa mabniun lil majhuli. Di sini fi'ilnya berupa fi'il majhul. Fi'il majhul adalah fi'il yang pasif ya. Gitu kan. Disiapkan ya, diperuntukkan, bukan menyiapkan atau memperuntukkan, tetapi diperuntukkan atau disiapkan gitu. Berarti mabni apa? Majhul. Wa naibul fa'ili, karena dia fi'il yang pasif, yang dibutuhkan adalah naibul fa'il ya, bukan fa'il. Wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun, dhamir mustatir jawazan takdiru hiya. Secara jawaz takdirnya hiya. Kenapa? Karena di situ ada tak tanis ya. Ada tak tanis menunjukkan bahwa di situ adalah naibul fa'ilnya mu'annas gitu. Makanya fa'ilnya adalah takdirnya hiya. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili. Adapun jumlah fi'il dan naibul fa'ilnya uiddat ya. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Halun min narin. Halnya nar ya. Keterangan keadaan ya, hal itu dari lafaz nar, api neraka ya, dalam keadaan dipersiapkan ya, dipersiapkan lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Wa ta'u ya, taknya di situ adalah li ta'nisi, menunjukkan bahwa naibul fa'ilnya berupa mu'annas gitu. Harfun mabnun ala sukuni, dia huruf mabni sukun. Lil kafirina allamu harfu jarin, lamnya huruf jar mabnun alal kasri, dia mabni kasrah. Al kafirina lafal al kafirina ismun majrurun bilami, isim yang dijarkan dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarrihi al ya'u, tanda dia majrur adalah memakai huruf apa? Ya. Li annahu jam'u mudzakarin salimin, karena al kafirin adalah bentuk jamak mudzakar salim. Wal jaru wal majrur, jar majrur muta'alliqun bil fi'li uid ya.
terkait pada lafal uiddat tadi ya. Jadi terkaitnya di situ. Oke, teman-teman. Sudah ini ya, sudah jam 52. Jam 6.52. Dan ini masih panjang. Jadi kita 2 ayat aja ya, insya Allah. Sudah banyak banget. Karena ayatnya panjang. Enggak seperti juz 30 kemarin ya. Pendek-pendek. Oke, teman-teman semuanya. Kita sudah mempelajari 2 ayat ini. Yang mana kita bisa mengambil pelajarannya. Mengambil pelajaran bahwa ya, ayat ini asbabun nuzulnya ya. Untuk menjawab ya. Untuk menjawab keraguan ya, orang-orang kafir Mekah. Untuk menjawab keyakinan mereka. Bahwa mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Bahwa itu adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Mereka menganggap atau menuduh bahwa Al-Quran adalah karya Muhammad, karya manusia biasa. Kalau dengan karya manusia biasa, pasti orang lain pun bisa. Jadi itu ya patokannya. Kalau apapun itu karya manusia, insya Allah ya orang lain pun bisa menirunya. Gitu. Orang lain pun bisa membuatnya. Tetapi kalau itu karya, mahakarya dari yang maha kuasa, maka makhluk siapapun tidak mungkin bisa membuatnya. Nah, adalah sebuah mukjizat, mukjizat yang agung yang dihadirkan, yang diturunkan kepada umat yang terakhir, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah dinas ya, dinas dalam Al-Quran ini ya, bahwa siapapun itu pasti ajis, pasti lemah, pasti tidak mampu. Walan taf'alu, di situ. Walan ini kuncinya di situ. Walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah bisa ya. Tidak akan pernah bisa melakukannya. Itu nas dari Allah gitu. Makanya ada beberapa mu'alaf gitu kan. Beberapa mu'alaf ketika membaca Al-Qur'an sampai ayat ini mereka merasa apa ya istilahnya? Merasa tertantang gitu. Masa sih? Walan taf'alu. Ini kalau yang kitab-kitab terdahulu yang di situ ada campur tangan manusia, pasti ada kitab Injil ya. Kitab Injil kan memang di Al-Quran pun dijelaskan itu sudah banyak ya, ikut campur tangan manusia. Makanya di situ banyak kontradiksi, banyak hal-hal yang rancu gitu kan, banyak hal-hal yang rancu. Nah, di dalam di dalam kitab itu. Tetapi Al-Quran sudah dinas ya di dalam dinas ya, bahwa Al-Quran itu kitab satu-satunya yang akan terus terjaga ya, yang akan terus terjaga sampai hari kiamat. Tidak ada satupun orang yang bisa merubahnya. Andai kan ada orang yang berusaha merubahnya, maka pasti ketahuan ya. Kenapa? Karena para hufat ya, orang yang hafid-hafid itu sudah menjaganya, meskipun Al-Quran sebenarnya di dunia ini dibakar ya, sudah nggak ada, maka Al-Quran itu sudah tertancap, ya, terpatri di dalam dada-dada para hufat itu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, janganlah kita seperti orang yang kafir, ya, orang yang tidak beriman pada Allah dan pada hari akhir, pada Nabi Muhammad dan lain sebagainya ya. Karena balasannya sangat luar biasa setimpal ya. Itu api neraka yang sangat panas sekali. Bahan bakarnya terbuat dari apa? Dari manusia dan hijar. Bahan bakarnya terdiri dari manusia dan hijar. Alhamdulillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.